Risiko yang paling sering terlewat dalam urusan rapel pensiunan bukan selalu terletak pada pencairannya, melainkan pada kekeliruan memahami aturan, jadwal, dan status hak yang sebenarnya. Sebuah informasi bisa terdengar meyakinkan, lalu segera dipercaya, padahal belum seluruh dasarnya dipastikan secara resmi. Sejenak, mari berhenti sebentar pada titik ini. Ketika kabar tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026 beredar luas, apa yang seharusnya lebih dahulu diperiksa? Judul kabar yang menenangkan, atau dasar aturan yang melandasinya. Ketika ada yang mengatakan pencairan akan segera dilakukan, apakah itu sudah bersumber dari keputusan resmi yang tegas? Dan ketika seseorang merasa pensiun bulanannya tetap masuk seperti biasa, apakah itu otomatis berarti semua penyesuaian lain juga akan berjalan tanpa hambatan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting karena menyangkut penghasilan, kepastian, dan perlindungan pada masa pensiun. Mari berhenti sebentar sekali lagi. Di bagian berikut, dasar resmi, titik keputusan, dan aturan verifikasi yang menentukan akan dijelaskan dengan tertib agar tidak ada hak yang disalahpahami dan tidak ada kekhawatiran yang tumbuh hanya karena informasi diterima sepotong-sepotong. Kekhawatiran publik yang sedang muncul saat ini berpusat pada satu isu yang sangat penting bagi para pensiunan, terutama pensiunan ASN, TNI, dan Polri, yaitu kepastian mengenai rapel gaji pensiunan tahun 2026. Banyak yang ingin mengetahui apakah rapel benar akan dibayarkan, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang termasuk penerima, dan apakah seluruh golongan dari golongan I sampai golongan IV akan menerima dengan pola yang sama. Yang perlu diperhatikan para pensiunan sejak awal adalah bahwa isu ini tidak boleh dibaca hanya dari permukaan. Dalam persoalan pensiun, yang menentukan bukan hanya bunyi kabar, tetapi juga kejelasan, dasar kebijakan, ketepatan data penerima, dan mekanisme resmi yang akan menjalankannya. Karena itu, siapapun yang mengikuti perkembangan ini perlu menempatkan kehati-hatian sebagai sikap pertama, bukan kesimpulan yang terburu-buru. Bagi para pensiunan, persoalan ini mempunyai arti yang sangat nyata. Penghasilan pensiun bukan sekadar angka yang tercatat dalam rekening, melainkan sandaran untuk kebutuhan rumah tangga, biaya listrik, kebutuhan harian, pembelian obat, pemeriksaan kesehatan, dan rasa tenang dalam menjalani masa lanjut usia. Maka ketika muncul kabar mengenai rapel gaji pensiunan, pengaruhnya langsung terasa pada perencanaan kehidupan sehari-hari. Ada yang mulai menghitung ulang pengeluaran rumah, ada yang berharap biaya berobat dapat lebih tertopang, ada yang menunggu kepastian untuk kebutuhan keluarga, dan ada pula yang cemas bila ternyata namanya tidak termasuk atau pembayarannya tertunda. Itulah sebabnya persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai informasi biasa. Bagi pensiunan, setiap penyesuaian penghasilan selalu berkaitan dengan rasa aman dan kesinambungan hidup yang lebih tenang. Makna praktis dari isu ini bagi para pensiunan dapat dijelaskan dengan sederhana. Pertama, para pensiunan perlu memahami bahwa rapel bukan tambahan yang sifatnya hadiah, melainkan berkaitan dengan hak yang muncul karena adanya selisih pembayaran. Kedua, para pensiunan perlu menempatkan kabar yang beredar secara hati-hati, karena harapan yang sehat harus berdiri di atas dasar yang benar. Ketiga, para pensiunan harus menyadari bahwa meskipun hak ada, kelancaran penerimaan hak tersebut tetap sangat dipengaruhi oleh ketertiban administratif. Keempat, para pensiunan dan keluarga perlu mengetahui bahwa tidak semua kendala berarti hilangnya hak. Dalam banyak keadaan, yang terjadi justru penundaan karena verifikasi, pembaruan data, atau proses administrasi yang belum tuntas. Dengan memahami empat hal ini, para pensiunan dapat melihat isu rapel secara lebih jernih, lebih terukur, dan tidak mudah terombang-ambing oleh kabar yang belum jelas. Konfirmasi paling mendasar yang sudah dapat dipegang ialah penjelasan tentang apa itu rapel. Rapel gaji pensiunan bukan bonus tambahan dari pemerintah. Rapel juga bukan bantuan sosial baru. Rapel adalah hak yang timbul dari selisih gaji pokok setelah pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan gaji, tetapi pembayaran dengan nominal baru belum dilakukan pada saat yang sama. Artinya, ketika kebijakan kenaikan diberlakukan sejak awal suatu periode, sementara pelaksanaan pembayaran dengan angka baru berjalan beberapa waktu kemudian, kekurangan pada bulan-bulan sebelumnya itulah yang disebut sebagai rapel. Jadi rapel pada dasarnya adalah pembayaran atas kekurangan yang seharusnya telah diterima sejak awal kebijakan berlaku. Pemahaman ini sudah jelas dan tidak boleh tertukar dengan istilah lain. Konfirmasi berikutnya yang juga penting adalah mengenai pengelolaan dana pensiun. Untuk pensiunan ASN, pengelolaan dana tersebut berada pada PT Taspen. Untuk pensiunan TNI dan Polri, pengelolaannya berada di bawah PT Asabri. Kedua lembaga ini telah memiliki sistem pembayaran yang terintegrasi dengan berbagai bank mitra bayar. Karena itu, pembayaran pensiun maupun penyesuaian lain seperti rapel, apabila memang dijalankan, pada umumnya dipahami akan mengikuti jalur yang serupa, yakni melalui rekening masing-masing pensiunan. Disinilah banyak orang merasa tenang karena sistem pembayaran terlihat sudah modern dan lebih tertata.
Namun ketenangan tetap harus berjalan bersama kehati-hatian, sebab jalur resmi pembayaran tidak sama dengan kepastian bahwa semua informasi yang beredar sudah final. Ada pula hal-hal yang masih perlu ditempatkan sebagai informasi yang belum final dan harus disikapi dengan bahasa yang cermat. Dalam berbagai sumber yang beredar, disebutkan bahwa pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026 kemungkinan dilakukan antara pertengahan Maret hingga awal April. Namun, untuk penyeragaman seluruh tenggat, target waktu, dan narasi jadwal dalam pembahasan ini, semua rujukan waktu tersebut harus distandarkan menjadi 16 Maret 2026. Dengan begitu, setiap penyebutan terkait waktu kesiapan, dugaan pencairan, langkah pengecekan, atau target proses administratif dipusatkan pada 16 Maret 2026. Akan tetapi, penyeragaman tanggal ini tidak boleh dipahami sebagai kepastian resmi pencairan. Disinilah garis pembeda yang paling penting harus dijaga. Berdasarkan penelusuran yang telah disebut dalam naskah sumber, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi yang secara pasti menyatakan bahwa rapel gaji pensiunan akan dicairkan dengan tanggal yang tegas tersebut. Belum ada pernyataan resmi yang secara jelas mengunci tanggal pasti pencairan dari instansi yang berwenang maupun dari lembaga pengelola yang secara eksplisit menetapkannya. Jadi, yang sudah dapat ditegaskan adalah pengertian rapel dan sistem pengelolaan umumnya, sedangkan kepastian tanggal pencairan masih harus diverifikasi lebih lanjut melalui pengumuman resmi. Penjelasan yang juga sudah dapat dipahami ialah bahwa apabila pembayaran rapel benar-benar dilakukan, besar kemungkinan penyalurannya tidak selalu terjadi serentak bagi seluruh penerima dalam satu waktu yang sama. Jumlah pensiunan di Indonesia sangat besar, mencapai jutaan orang. Karena itu, mekanisme bertahap sering dipandang sebagai cara paling aman dan paling stabil untuk menjaga kelancaran distribusi dana dalam jumlah besar. Penyaluran bertahap tidak berarti hak dikurangi. Penyaluran bertahap justru merupakan bagian dari kehati-hatian negara dalam memastikan seluruh pensiunan menerima haknya dengan baik, sambil tetap menjaga stabilitas administrasi dan keuangan. Maka, ketika terdengar istilah pencairan bertahap, itu harus dibaca sebagai mekanisme teknis, bukan sebagai pertanda bahwa ada pihak yang dikesampingkan. Hal yang juga penting untuk dipastikan dari awal adalah bahwa nominal rapel setiap pensiunan tidak akan sama. Perbedaan jumlah rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu golongan terakhir saat masih aktif bekerja, masa kerja selama menjadi ASN atau anggota TNI dan Polri, pangkat terakhir sebelum pensiun, serta besaran gaji pokok sebelum kebijakan kenaikan gaji diberlakukan. Karena setiap pensiunan memiliki riwayat jabatan dan masa kerja yang berbeda, maka besaran rapel yang diterima pun otomatis berbeda antara satu orang dengan yang lain. Secara umum, perhitungan rapel dilakukan dengan cara menghitung selisih antara gaji pokok lama dan gaji pokok baru setelah kenaikan diberlakukan, lalu selisih itu dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan pembayaran. Dalam contoh sederhana yang telah disebut, apabila kenaikan gaji sebenarnya sudah berlaku sejak Januari pada dekade 2020-an, tetapi pembayaran dengan nominal baru dilaksanakan pada Maret atau April 2026, maka selisih gaji tersebut akan dihitung selama 3 hingga 4 bulan. Selain gaji pokok, beberapa tunjangan yang bersifat tetap juga biasanya ikut masuk dalam perhitungan sesuai regulasi yang berlaku. Karena itu, perbedaan nominal antara pensiunan adalah hal yang wajar dan memang sejalan dengan dasar perhitungannya. Jika narasi waktunya harus dijelaskan secara runtut dengan satu acuan yang sama, maka seluruh alur pembahasan ini perlu dibingkai pada 16 Maret 2026. Pada titik waktu itu, isu rapel gaji pensiunan 2026 telah ramai diperbincangkan, banyak sumber informal telah menampilkan dugaan pencairan dan perhatian para pensiunan meningkat karena adanya harapan terhadap hak finansial yang mungkin dibayarkan. Pada 16 Maret 2026, para pensiunan juga perlu memahami bahwa belum adanya penetapan resmi yang tegas berarti semua kabar tanggal pencairan masih harus dibaca secara hati-hati. Pada 16 Maret 2026, hal yang paling masuk akal bukanlah membangun kepastian dari kabar yang beredar, tetapi memastikan seluruh syarat di pihak penerima sudah tertib. Pada 16 Maret 2026, yang perlu dipusatkan bukan hanya pertanyaan kapan dana cair, melainkan juga apakah data diri sudah sesuai, apakah autentikasi masih berlaku, apakah rekening masih aktif, dan apakah seluruh dokumen penting tersimpan rapi. Dengan cara itu, 16 Maret 2026 tidak hanya menjadi acuan narasi tanggal, tetapi juga titik pengingat bahwa kesiapan administratif adalah bagian yang dapat dikendalikan oleh para pensiunan sendiri. Bila alur penjelasannya dibawa ke jalur yang lebih praktis, para pensiunan dapat menempuh suatu jalan panduan yang sederhana tetapi penting. Langkah pertama adalah memahami posisi informasi yang diterima.
Bila kabar datang dari artikel, pesan berantai, atau penjelasan yang sumber resminya tidak jelas, maka sikap awal yang paling aman adalah tidak langsung menganggapnya sebagai keputusan final. Langkah kedua adalah menelusuri melalui jalur resmi yang memang berkaitan dengan pensiun, yaitu kantor Taspen cabang terdekat, bank mitra pembayar pensiun, atau media sosial resmi Taspen sebagaimana disebut dalam naskah sumber. Untuk pensiunan TNI dan Polri, jalur pengelolaan juga perlu dipahami berada di bawah Asabri. Langkah ketiga adalah memastikan bahwa data penerima benar-benar dalam kondisi tertib. Disinilah cerita administrasi yang terlihat kecil sering menjadi penentu besar. Dalam penjelasan sebelumnya telah disebut bahwa sistem pembayaran saat ini telah memanfaatkan integrasi digital. Disebut pula bahwa PT Taspen menyiapkan sistem pemberitahuan digital melalui SMS atau email yang berisi rincian jumlah rapel, tanggal pencairan, dan rekening tujuan transfer. Maka para pensiunan perlu memastikan bahwa nomor telepon yang terdaftar dan saluran komunikasi lain tetap aktif serta bisa digunakan. Namun lagi-lagi, kehati-hatian perlu dijaga. Pemberitahuan resmi harus dibedakan dari pesan yang tidak jelas asal-usulnya. Perlindungan terbaik bagi pensiunan adalah tidak mudah memberikan data pribadi, tidak mudah mempercayai pesan yang meminta tindakan tergesa-gesa, dan hanya memeriksa informasi melalui kanal resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, kewaspadaan terhadap penipuan menjadi bagian dari perlindungan hak. Sumber yang belum jelas, kabar yang terlalu meyakinkan tanpa dasar resmi, atau pesan yang mendorong orang menyerahkan data pribadi harus diperlakukan dengan sikap sangat hati-hati. Perlindungan terhadap hak finansial tidak hanya soal menunggu pencairan, tetapi juga menjaga agar data, identitas, dan rekening tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, anti-fraud warning yang paling penting bagi pensiunan adalah berpegang pada sumber resmi, tidak menyerahkan dokumen atau informasi sensitif kepada pihak yang tidak jelas, dan tidak bertindak hanya berdasarkan kabar berantai. Langkah berikutnya dalam jalur panduan resmi adalah memeriksa autentikasi berkala. Dalam naskah sumber telah dijelaskan bahwa salah satu penyebab paling sering di era digital adalah pensiunan lupa atau belum melakukan autentikasi berkala. Disebutkan adanya aplikasi andal by Taspen. Autentikasi ini pada dasarnya merupakan cara sistem memastikan bahwa penerima manfaat masih hidup, sehat, dan berada pada status yang sah untuk menerima pembayaran. Bila jadwal autentikasi telah tiba tetapi belum dilakukan, sistem dapat menandai status sebagai belum terverifikasi. Ketika status belum terverifikasi muncul, pembayaran, termasuk gaji bulanan maupun rapel, dapat tertahan. Karena itu, seorang pensiunan perlu bertanya dengan tenang pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali autentikasi dilakukan dan apakah status verifikasinya masih aktif. Bila tidak memiliki telepon pintar Android atau belum terbiasa memakai aplikasi, naskah sumber juga telah memberikan jalan yang jelas, yaitu meminta bantuan anak, cucu, keponakan, atau tetangga yang lebih muda, atau datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat atau ke bank mitra pembayar pensiun seperti BRI, BNI, BTN, atau Mandiri, agar petugas dapat membantu proses tersebut. Setelah autentikasi, langkah panduan berikutnya adalah memeriksa kesehatan rekening. Rekening yang jarang digunakan dapat berubah menjadi pasif atau dorman. Kartu ATM bisa hilang, buku tabungan bisa berganti, nomor rekening dapat berubah. Bila data rekening baru belum dilaporkan, dana yang dikirim dapat ditolak bank karena nomor tidak dikenali atau statusnya tidak aktif, lalu pembayaran tertunda. Dalam panduan praktis yang disebut sebelumnya, para pensiunan dapat datang ke bank mitra, melakukan setoran kecil lalu menariknya kembali agar rekening terbarui, mengecek apakah mesin ATM masih dapat membaca kartu, memperbarui buku tabungan, dan bertanya langsung kepada teller apakah rekening masih aktif dan tidak bermasalah. Tindakan-tindakan ini tampak sederhana, tetapi sangat penting karena rekening yang sehat menjadi gerbang akhir dari masuknya dana hak pensiun maupun rapel. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengonsolidasikan dokumen. Dalam naskah sumber, para pensiunan dianjurkan mengumpulkan seluruh dokumen penting seperti KTP, KK, SK pensiun, buku nikah, buku tabungan, akta kelahiran, dan fotokopinya dalam satu map plastik bertuliskan dokumen penting pensiunan. Dokumen itu sebaiknya disimpan di tempat aman dan diberitahukan pula kepada keluarga di mana lokasinya. Anjuran ini bukan sesuatu yang berlebihan. Justru dalam banyak kasus, keterlambatan pembayaran atau terhambatnya pengurusan hak terjadi karena pada saat dibutuhkan, keluarga tidak mengetahui letak dokumen atau menemukan bahwa dokumen penting tidak lengkap. Dalam jalur perlindungan hak, kerapian dokumen adalah salah satu bentuk kesiapan yang paling nyata. Risiko lain yang perlu dipahami ialah kesalahan yang tampak kecil, tetapi dapat berujung pada hambatan besar. Contohnya adalah data yang tidak sinkron. Seorang pensiunan dapat saja telah pindah domisili mengikuti anak ke kota lain, tetapi belum memperbarui alamat pada data Taspen atau bank.
Ketika verifikasi dilakukan, alamat lama tidak sesuai, lalu proses dapat tertahan. Ada pula perubahan status keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal atau anak yang menikah dan keluar dari tanggungan, yang dapat berpengaruh pada perhitungan tunjangan. Bila belum dilaporkan, perhitungan rapel dapat menjadi tidak sinkron. Perbedaan nama atau identitas juga merupakan persoalan klasik. Misalnya, pada KTP tertulis satu bentuk nama, sementara pada SK pensiun ada tambahan atau perbedaan penulisan. Dalam sistem komputer, perbedaan kecil dapat dibaca sebagai entitas berbeda. Karena itu, dalam urusan perlindungan hak, kesalahan paling umum justru sering bermula dari sikap menunda pembaruan data dengan anggapan bahwa hal kecil tidak akan berpengaruh. Padahal dalam sistem modern, hal kecil itulah yang kerap menjadi sumber hambatan. Perlindungan lain yang juga perlu dipegang erat adalah kewaspadaan terhadap interpretasi keliru. Bila tetangga sudah mendengar kabar pencairan, belum tentu itu berarti seluruh orang dengan kondisi berbeda akan menerima pada waktu yang sama. Bila ada satu orang merasa semua berjalan lancar, belum tentu data milik orang lain juga sama rapi. Dan bila ada sumber yang menulis seakan-akan semuanya sudah dipastikan, belum tentu dasar resminya sudah ada. Karena itu, kesalahan umum yang perlu dihindari adalah membangun kepastian hanya dari pengalaman orang lain, dari judul informasi, atau dari satu potongan penjelasan tanpa memeriksa keseluruhan konteks. Sikap resmi yang paling aman tetap sama, yaitu memegang apa yang sudah jelas dan menunggu konfirmasi untuk apa yang masih difinalkan. Ada pula kasus khusus yang harus dibahas dengan tenang agar keluarga tidak salah langkah, yaitu ketika pensiunan telah berpulang. Dalam situasi ini, keluarga sering bertanya, apakah hak rapel yang belum cair akan hangus? Penjelasan dalam naskah sumber sangat jelas, hak tersebut tidak otomatis hangus. Hak itu dapat beralih kepada ahli waris yang sah, tetapi mekanisme pembayarannya tidak otomatis. Harus ada klaim dari ahli waris. Di titik inilah keluarga perlu bergerak melalui jalur resmi dengan membawa dokumen yang diperlukan. Dokumen yang disebut dalam naskah sumber meliputi fotokopi SK pensiun asli almarhum, fotokopi KTP almarhum dan KTP ahli waris, fotokopi KK yang masih berlaku, fotokopi akta kematian dari kelurahan atau desa, fotokopi buku nikah atau kutipan akta nikah sebagai bukti hubungan suami istri, fotokopi buku tabungan ahli waris yang masih aktif, dan surat permohonan pembayaran pensiun dari ahli waris. Dokumen-dokumen ini akan diproses untuk menerbitkan SK kematian dan SK pengangkatan ahli waris. Setelah itu, hak-hak almarhum, termasuk rapel yang belum dicairkan, dapat dibayarkan kepada ahli waris. Karena itu, kesiapan administrasi keluarga sebenarnya merupakan bagian dari perlindungan jangka panjang bagi hak-hak yang sah. Kasus khusus lain yang juga sangat relevan ialah proses mutasi pembayaran atau perpindahan rekening. Perpindahan rekening dapat terjadi karena pensiunan pindah domisili, ingin menggunakan bank yang lebih dekat, atau mempertimbangkan faktor keamanan. Namun mutasi tidak selesai dalam satu malam. Data baru diverifikasi di bank mitra, dikirim ke pusat data Taspen, disinkronkan, lalu diuji validitasnya. Proses ini dapat memakan waktu seminggu, 2 minggu, atau lebih, tergantung kompleksitasnya. Selama masa transisi, sistem dapat menahan transaksi sampai mutasi benar-benar tuntas. Akibatnya, bila rapel diproses dalam masa mutasi, dana dapat tertahan karena sistem belum memutuskan harus dikirim ke rekening lama atau rekening baru. Karena itu, pensiunan yang sedang mengajukan pindah rekening perlu aktif menanyakan perkembangan prosesnya kepada bank atau lembaga pengelola dan memastikan bahwa setelah mutasi selesai, ada konfirmasi resmi bahwa rekening baru benar-benar siap menerima pembayaran. Dalam keseluruhan jalur panduan ini, peran keluarga menjadi sangat penting. Banyak pensiunan sebenarnya berhak menerima pembayaran, tetapi menghadapi kendala karena tidak memahami aplikasi, tidak tahu cara memperbarui data, atau merasa tidak nyaman pergi sendiri ke kantor pengelola atau bank. Keluarga dapat membantu proses autentikasi digital, memeriksa kesesuaian data, memastikan rekening masih aktif, mendampingi saat harus datang ke kantor Taspen atau bank, membantu komunikasi bila muncul kendala, dan mempelajari prosedur klaim ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab. Pendampingan semacam ini bukan hanya bantuan teknis, melainkan bentuk kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan nyata terhadap orang tua atau anggota keluarga yang telah lama mengabdi. Bila seluruh penjelasan ini dirangkum dengan tenang, inti pesannya sangat jelas. Rapel gaji pensiunan tahun 2026 merupakan isu penting yang patut diperhatikan oleh para pensiunan ASN, TNI, dan Polri.
Rapel bukan bonus tambahan dan bukan bantuan sosial baru, melainkan hak yang berasal dari selisih pembayaran setelah adanya kebijakan kenaikan gaji. Pengelolaan dana pensiun berada pada Taspen untuk ASN dan Asabri untuk TNI serta Polri. Nominal rapel tidak sama bagi setiap pensiunan karena dipengaruhi oleh golongan terakhir, masa kerja, pangkat terakhir, dan besaran gaji pokok sebelum kenaikan berlaku, serta dalam kondisi tertentu beberapa tunjangan tetap sesuai regulasi. Apabila pembayaran dijalankan, penyalurannya pada umumnya dipahami melalui jalur resmi yang terintegrasi dengan rekening para pensiunan dan dapat berlangsung bertahap. Semua rujukan tanggal dalam narasi ini telah distandarkan menjadi 16 Maret 2026. Namun yang juga harus dipegang erat ialah bahwa sampai penjelasan ini disusun, belum ada pengumuman resmi yang secara tegas memastikan tanggal pasti pencairan tersebut. Karena itu, para pensiunan perlu tetap tenang, memverifikasi informasi melalui jalur resmi, menata data dan dokumen, menjaga otentikasi, memastikan rekening aktif, mewaspadai sumber yang tidak jelas, dan melibatkan keluarga bila diperlukan. Dengan sikap seperti itu, hak yang sah akan dijaga dengan cara yang paling tertib, paling aman, dan paling menenangkan. Semoga para pensiunan senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta setiap hak yang menjadi bagian dari pengabdian panjang dapat diterima dengan lancar dan penuh keberkahan.